Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Saminan Lohi. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Impres Timika 1, Kabupaten Mimika. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan aksi nyata diseminasi disiplin positif pada Satuan Pendidikan SD Impres Timika 1, Kabupaten Mimika. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Impres Timika 1, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu guru dan staf kependidikan dalam Satuan Pendidikan SD Impres Timika 1. Kami mengucapkan terima kasih karena sudah hadir bersama-sama dengan kami di saat ini, calon guru penggerak angkatan 11 SD Impres Timika 1, Kabupaten Mimika, dalam kegiatan kami diseminasi budaya positif dalam Satuan Pendidikan SD Impres Timika 1. Adapun kegiatan kita di saat ini, pembukaan yang sedang berlangsung, dan yang kedua, materi diseminasi yang akan disampaikan oleh kami berdua, calon guru penggerak angkatan 11 atas nama Ibu Badaria Kilobas SPD dan saya sendiri Saminan Lohi SPD. Dan untuk membuka kegiatan kami di saat ini, kami akan membukanya dengan doa dan saya persilakan Ibu Suryani untuk membawa kita dalam doa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita memulai acara, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur dan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini kami hadir di sini, kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan. Allahumma ya Allah ya Rabbana, acara ini ditujukan tidak lain hanya untuk-Mu, memperoleh ridho-Mu. Untuk itu, berilah petunjuk dan bimbinglah kepada kami agar kami dapat menjalankannya dengan baik. Allahumma ya Allah ya Karim, jadikanlah kami semua yang hadir di ruang SD Impres Timika 1 memiliki sifat amanah, karena kami yakin dengan amanah akan mendatangkan ridho-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terima kasih. Bapak Ibu, sebelum kita mulai dalam materi kita, mungkin ada sedikit pesan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan disampaikan kepada kami. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji dan syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Di saat ini kita boleh bertemu, berkumpul di tempat ini. Ya, yang pertama-tama saya sampaikan Bapak Ibu, kegiatan ini semoga berlanjut. Apa yang kita terima, kita berjalan sesuai dengan apa yang kita terima.
Ya, mungkin itu yang saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat siang semua. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan sedikit arahan bagi kami untuk mengawali semua rangkaian kegiatan kita di saat ini. Bapak Ibu, kebetulan kami diberikan kesempatan dan ilmu itu akan kami bagikan kepada Bapak Ibu semua. Kami tidak menyimpan sendiri dan kami akan berbagi untuk di saat ini. Silakan mungkin next Ibu Oski. Ya, supaya agak sedikit badan tidak ini karena kami tadi dari kelas tidak meninggalkan tugas utama juga. Selesai baru kita ada pembahasan di saat ini. Jadi Bu Astin lagi next. Kita akan berikan dulu ya. Cluenya adalah lakukan sesuai yang dilihat. Ini kepada saya. Jadi Bapak Ibu melakukan apa yang dilihat, begitu ya? Karena ini cluenya apa yang dilihat. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Bukan yang Bapak Ibu dengar. Seperti itu. Sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Oke, kita next coba ya. Apakah fokus ini kita awal ini membangun fokus kita dulu. Baik, Bapak Ibu, mungkin diperhatikan. Ini telinga saya. Iya, baik. Iya, ternyata ada yang kopi ya. Oke. Ini lutut saya. Iya, baik. Lakukan apa yang dilihat. Lakukan apa yang dilihat. Ini kepala saya. Iya, baik ya. Sudah mulai fokus ya. Baik. Ini kuping saya. Iya, ternyata fokus ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ini tidak usah banyak-banyak guys. Ibu Astin. Iya, baik Bapak Ibu. Kegiatan ini akan berlangsung. Semua itu dari kesepakatan kita. Di sini ada contoh kesepakatan forum diseminasi. Yang pertama menghargai siapapun. Kemudian yang kedua menjadi pendengar yang baik. Bapak Ibu bisa tambahkan, disilakan. Silakan Ibu. Ya, menjaga ketertiban dan kebersihan di dalam ruangan. Baik Ibu, terima kasih. Kita mix ya 4 kesepakatan yang ada dan ini akan kita lakukan selama keberlangsungan kegiatan ini. Ya, baik. Selanjutnya kita akan masuk dalam materi. Ada 6 materi hari ini yang akan kita imbaskan untuk Bapak Ibu semua. Dan materi yang pertama sampai yang ketiga akan disampaikan oleh Ibu Badaria. Kepada itu waktu saya silakan. Baik, terima kasih Bu Ami. Selamat siang untuk kita semua, Bapak Ibu guru hebat. Oke, kita fokuskan di sini untuk beberapa menit. Ya, semuanya tepuk semangat. Ding ding ding. Dan dan dan. Dung dung dung. Dan dan dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Aha aha. Ngat. Aha aha. Semangat. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu guru hebat, saya akan memaparkan materi pada siang hari ini, budaya positif yang akan kita imbaskan di sekolah SD Impres Timika 1. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti tentu ada 6 poin. Poin pertama, disiplin positif. Poin kedua, motivasi perilaku manusia. Poin ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Poin keempat, kebutuhan dasar manusia. Poin kelima, posisi kontrol restitusi. Poin keenam, segitiga restitusi. Next. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Next. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan.
Disiplin positif, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila, ada 6 dimensi yang nanti akan dituangkan ke dalam rapot IKM. Karena kita sudah dihadapkan dengan kurikulum mereka. Di situ ada poin pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. 4, mandiri. 5, kreatif dan bernalar kritis. Motivasi perilaku manusia. Dalam motivasi perilaku manusia ini juga dibagi menjadi 3 poin, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diterapkan di lingkungan sekolah. Keyakinan sekolah atau kelas, contoh di sini ada 2 contoh. 2, kelas 2, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Contoh yang kelas 5, selalu bersikap positif, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, dan senantiasa membantu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Ami. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Ria. Oke. Jadi siap sekali. Boleh dibagi yang mana genapnya, yang mana ganjilnya. Boleh. Genap yang mana, ganjil yang mana. Ibu genap. Ya, sudah? Siap Bapak Ibu? Sudah siap ganjil genap, ya. Ganjil genap, 1 tambah 3. Ganjil genap, 1 tambah 4. Baik, 1 kali lagi ya Bapak Ibu. Lanjut. Ya. Ganjil genap, 5 kurang 2. Iya, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan di sini itu ada 7. Di antaranya itu salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Lalu kemudian ada aturan melanggar peraturan. Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Izin sebelum next, Bapak Ibu kira-kira ada yang tahu kebutuhan dasar kita itu ada apa saja? Bagaimana? Pangan, sandang, cuma itu saja yang kita butuhkan kan sebagai manusia. Perhatian. Sosialisasi. Ya, dia mau dilihat-lihat, dia mau diperhatikan. Kita punya anak-anak juga seperti itu. Baik, next. Ya, luar biasa sekali ya. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Lalu yang ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan yang kelima itu kesenangan, ya. Kesenangan yang suka healing, ya. Yang suka foto-foto itu kesenangan loh. Tidak, senang tidak? Nah, senang itu, apalagi ibu-ibu ya.
Bapak Ibu bisa lihat kasus yang ada. Lalu kemudian ibunya tolong sorry-nya dikasih kepada ibu-ibu, tulis saja. Menurut pendapat ibu-ibu dari studi kasus yang ada ini, si anak, si Tommy di sini, apa yang dia butuhkan, ya? Apa yang dia butuhkan? Kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi sampai dia melakukan kasus ini? Izin saya membaca. Ibu Desi, guru wali kelas 1D, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, si Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siangnya. Jika Anda menghadapi seperti Ibu Desi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Ya, Bapak Ibu ya. Jadi Doni ini dia suka ambil bekal temannya. Lalu itu yang pertama, kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dari Doni. Lalu yang kedua itu alasan apa sampai Doni ini dia tidak melakukan. Bapak Ibu bisa tulis dan tempelkan, nanti setelah ini kita akan lihat bahwa mungkin dari pendapat-pendapat kami itu ada yang tersirat di dalamnya dari kasus yang ada. Dari kasus yang ada, apakah Doni ini melakukan ini karena dia mau bertahan hidup? Ataukah memang dia seorang yang ingin diakui oleh temannya, penguasaan ya? Dia mau berkuasa untuk temannya ya? Lalu kemudian karena dia juga kurang kasih sayang, jadi dia mencari itu dari temannya di sekolah. Bisa saja dia juga mencari ke guru di sekolah. Baik Bapak Ibu, sudah bisa ditempel? Menurut Bapak Ibu guru hebat, butuh perhatian. Yang pertama alasan Tommy, karena ia lapar, kemudian orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, ya. Lalu di situ kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi yaitu kebutuhan bertahan hidup. Otomatis kalau dia lapar pasti, ya, dia ingin bertahan hidup, dia akan mencari apa yang bisa dia gunakan untuk bertahan hidup. Alasan yang kedua dari Tommy, karena dia merasa senang temannya ketika memperhatikan dia. Ya baik. Alasan yang ketiga dari Tommy itu karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Ini penguasanya. Alasan keempat Tommy, karena dia merasa bosan. Ajak mereka es breaking. Yang kecil-kecil mungkin Bapak Ibu pasang lagu, goyang-goyang sedikit ya. Merilaskan kita punya badan juga. Kebutuhan dasarnya itu adalah kebebasan. Anak-anak itu mereka memang butuh kebebasan. Ya, alasan kelima Tommy di sini karena dia melakukannya itu dia iseng, ya. Dia iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Dia sifat iseng itu karena ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi, ya. Karena itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, kita masuk dalam posisi kontrol. Di sini posisi kontrol kita sebagai guru itu adalah biasanya itu guru sebagai penghukum, Bapak Ibu. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ada guru sebagai teman. Lalu ada lagi sebagai pemantau dan selanjutnya sebagai manajer. Bapak Ibu, saya mau tanyakan kepada Bapak Ibu, mau jujur. Di antara kelima posisi kontrol guru ini, mana yang kita paling rutin lakukan? Mana yang paling rutin kita lakukan? Hebat ya. Penghukum. Apa? Penghukum. Apa lagi? Ibu Desi kalau di kelas? Pantau ya. Ada sebagai pemantau juga ya? Ada lagi? Teman juga ada ya. Sisi kontrol yang paling penting yang harus kita lakukan yaitu manajer. Kita akan lihat di 5 posisi kontrol ini. Di situ guru berbuat, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Bapak Ibu jujur, itu kita lakukan kan? Iya. Baik. Berbuat, membuat rasa bersalah.
Selanjutnya teman, di pemantau, menghitung. Ibu Desi tadi kan menghitung, mengukur. Ibu Desi dulu, Ibu Desi pantau dulu. Sedikit lagi Ibu Desi sampai jadi pengukur, ya. Oke, lanjut. Sampai di manajer, ya. Kita sampai di manajer ini, mengajukan pertanyaan. Posisi kontrol institusi, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Karena sebagai manajer ini, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi kita tidak menghukum, tapi kita berusaha untuk ada solusi yang anak-anak itu bangun sendiri dan dia punya dalam diri. Itu akan paten di dalam dirinya. Lanjut. Ya, selain itu posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Artinya kalau kita melakukan posisi kita sebagai manajer, otomatis anak itu juga dia akan memposisikan dirinya juga sebagai manajer. Artinya dia akan berusaha untuk mengontrol emosinya, ya. Dia akan berusaha untuk menimbulkan sifat-sifat positif dalam dirinya. Next. Segitiga restitusi, tahapannya yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. 3 tahapan ini ada dalam contoh yang dilakukan. Menstabilkan identitas, kemudian dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Di sini itu pernyataannya itu yang pertama, mungkin kita bisa sampaikan bahwa berbuat salah itu hal yang manusiawi. Lalu kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu. Validasi tindakan yang salah ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Di sini ada contohnya, menyatakan pernyataan, kamu pasti punya alasan, ya, mengapa melakukannya. Bapak Ibu, pernahkah kita melakukan itu? Ataukah kita langsung bilang, kenapa kau bikin begitu? Nah, langsung tahu, kita langsung ke ujungnya. Kita tidak langsung mengalahkan dia dulu supaya dia sendiri timbul dalam hatinya, Ibu guru saya minta maaf. Pernahkah anak begitu? Belum pernah, tahu? Dia tidak ada muncul dari dalam dirinya untuk ada inisiatif untuk mengakui kesalahannya. Kamu pasti punya alasan melakukannya. Harus kita lalui. Restitusi ini adalah tahapan disiplin positif yang baik bisa dilakukan di dalam lingkungan sekolah maupun kelas. Menanyakan keyakinan. Nah, kalau tadi yang materi pertama sudah disampaikan oleh Ibu Lia tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas itu yang kita pegang untuk mengarahkan anak-anak ini supaya dia mau melakukan disiplin positif dalam dirinya. Ketika kita sudah terpampang di dalam kelas, mungkin ada ibu-ibu wali kelas, sudah ada keyakinan kelas di dalam kelas itu, lalu kita mulai arahkan mereka ke situ. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Itu yang tadi saya sampaikan, dari dalam dirinya. Dia tidak karena eksternal, karena dia takut dihukum, karena dia dipaksa. Lalu kemudian dikaitkan dengan keyakinan dengan tindakan yang salah, ya. Nah, tadi di kelas sudah ada keyakinan kelas kita, lalu kita kaitkan dengan kesalahan yang dia lakukan. Apakah nilai yang kita percaya di sekolah kita, ya, nilai yang kita percaya di sekolah kita salah satunya profil pelajar Pancasila. Kita arahkan anak ke situ. Lalu kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, keyakinan kelas apa yang telah kita buat. Mungkin pada saat itu dia tidak menghargai temannya, kita arahkan dia
dia ke situ, seperti itu. Supaya timbul dari dalam dirinya untuk mengubah bagaimana dia bersikap atau dia membangun disiplin positif dari dalam dirinya. Kesimpulan di sini dari semua materi yang ada, karena materi yang kita kupas pada saat ini tentang budaya positif, menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Lalu kemudian jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Selanjutnya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Penerapannya dapat dilakukan dengan konsep-konsep inti yang tadi yang sudah saya sampaikan, disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, lalu ada keyakinan sekolah atau kelas, lalu kebutuhan dasar manusia apakah sudah terpenuhi atau belum, lalu yang selanjutnya segitiga restitusi. Ini dapat kita wujudkan dalam satuan pendidikan kita kalau kita punya niat, kalau kita punya motivasi internal, Bapak Ibu ya. Kami tidak bisa menggurui Bapak Ibu. Kami berbagi di sini untuk apa yang seharusnya kami lakukan. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah materi pada saat ini menurut Bapak Ibu, apakah kita bisa melakukan perubahan meskipun hanya kecil? Ya, Bapak Ibu ya. Apa yang kita tanamkan baik itu juga yang akan kita dapat baik. Mungkin mengakhiri kita punya sesi pada saat ini. Kita akan foto bersama. Ini sudah terakhir Bapak Ibu ya. Ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua Bapak Ibu. Ya. Selamat siang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kita akan menutup, akan jumpa kita dalam kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 SDN Prestimika 1 Kabupaten Mimika. Di siang hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, semua Dewan Guru dan staf kependidikan yang sudah boleh mengambil bagian, dan kegiatan kami di saat ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih sekali, dan kami akan menutup, akan jumpa kita di saat ini dengan doa, dan doa ini akan dibawakan oleh Ibu Ice kepada Ibu waktu bersabar. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau terlalu baik bagi kami. Kadang kami melupakan Engkau, tapi Engkau tidak melupakan kami. Hari ini terbukti kami boleh ada di dalam ruangan ini untuk kami sebagai guru terus menggali dan mempersiapkan diri kami. Terima kasih untuk kedua sahabat, teman kami yang boleh berbagi ilmu, membuat suasana menjadi ceria, dan kami boleh melihat seperti apa kami sebagai seorang guru dalam mengikuti kurikulum Merdeka Belajar. Hari ini kami sudah berakhir kegiatan. Terima kasih Bapak, ampuni semua salah dan dosa kami, dan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa seraya mengucap syukur kepada Bapa di dalam surga. Amin. Baik, terima kasih kepada Ibu Ice yang sudah membawakan doa menutup semua rangkaian acara kita di saat ini. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan selamat siang bagi kita semua.